Mengevaluasi bisnis sembako itu sangatlah penting agar ada perbaikan toko untuk kedepannya. Dan kebetulan bisnis yang saya jalanin ini sudah berusia 6 bulan atau 1 semester. Dan kebetulan juga bertepatan dengan hari raya Lebaran, di mana momen yang sangat tepat untuk perbaikan-perbaikan serta memulai lagi dari nol agar menjadi lebih baik lagi, dan langkah apa lagi yang harus kita kerjakan untuk melangkah ke depannya. Hal pertama dan yang utama yang saya mau evaluasi dari toko yang saya kelola ini adalah masalah harga. Harga itu sangatlah penting untuk melihat sejauh mana perkembangan toko itu berjalan. Bisa lama, bisa cepat, bisa juga sedang-sedang aja gitu. Nah, toko yang saya kelola ini untuk harga cukup bersaing dengan kompetitor, bahkan harganya pun bisa dibilang beda jauh gitu dengan kompetitor di sekitar sini gitu. Makanya saya berani melakukan perang harga karena emang bisnis sembako itu harus begitu, nggak bisa dipukul sama gitu harganya. Kita harus berani apapun itu untuk perkembangan bisnis sembako yang kita kelola. Hal kedua yang akan saya evaluasi yaitu tentang pengadaan barang atau produk yang ada di toko ini. Ini menjadi sorotan banget buat toko yang saya kelola, sebab dengan minimnya modal, dengan dengan kekurangan yang ada, saya itu harus bisa menjaga ritme penjualan gitu. Beda halnya kalau misalkan kita modalnya gede, itu lebih 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 menurut saya lebih mudah untuk mengelola sebuah toko. Mau beli apa tinggal beli, mau beli produk ini tinggal beli, mau beli produk itu tinggal beli. Nah, kalau di saya kekurangannya itu tentang kekurangan modal. Tapi bukan berarti saya menyerah untuk tidak mengadakan barang, tapi saya memprioritaskan barang apa yang rame dijual. Bukan berarti barang yang lain itu nggak bisa kebeli, tapi saya lebih memfokuskan barang yang rame dijual. Nah, untuk kedepannya, untuk bisa lebih baik lagi, saya akan mencoba barang-barang baru yang ketika ditanyakan konsumen itu nggak ada, dan itu udah saya catat, dan kemungkinan sih nyetoknya pun nggak banyak. Misalkan cuma ya seperti kita dari nol lagi gitu, cuman berganti dengan cara baru, maksudnya yang udah tersedia, produk yang udah ada kita pertahankan, dan produk yang baru kita cari, bahkan kita stok meskipun sedikit tapi ada, agar konsumen datang ke tempat kita itu apa yang dia cari itu ada gitu. Hal ketiga yang akan saya evaluasi di toko yang saya kelola ini yaitu tentang pelayanan, atau apa sih bahasa bisnisnya itu, customer service kali ya, service gitu ya. Jadi pelayanan yang saya berikan konsumen itu menentukan konsumen itu bisa nyaman atau bisa juga nggak nyaman. Nah,
kadang saya mikir begini, ketika ada konsumen balik lagi membeli ke toko kita, itu saya berpikirnya mereka nyaman, dalam artian mereka nggak kaku gitu untuk datang ke toko kita kemudian membeli barang kita. Nah, nanti saya akan coba meningkatkan pelayanannya agar kedepannya menjadi lebih baik lagi, dan mudah-mudahan di lain waktu saya coba akan membahas masalah pelayanan pelayanan atau servis ini di video berikutnya. Yang keempat adalah display barang di toko ini yang mestinya juga menjadi bahan evaluasi toko yang saya kelola. Sebab penataan barang atau display barang itu pun sangatlah penting agar bisa dilihat enak di mata oleh para pembeli. Jadi penataan barang atau produk yang saya pajang itu masih kurang rapi alias kurang, menurut saya ya, kurang sreg aja dilihatnya. Meskipun meskipun saya nggak mau tuh ada display barang yang model-model warung tradisional. Sebab apa? Saya memulai usaha sembako ini awalnya emang udah berkonsep ala minimarket. Jadi saya itu yang penting intinya nggak ada barang yang harus digantung atau dipasangin kayak semacam tali gitu kan, barangnya digantung, kayak misalkan ciki digantung, kerupuk digantung, apalagi tuh yang digantung-gantung. Pokoknya barang-barang rata-rata barang-barang makanan yang digantung-gantung saya minimal nggak digantung gitu. Nah, saya taruhnya di rak-rak itu, makanya ditaruh aja dulu gitu. Nanti masalah tampilannya oke apa enggak nanti kan bisa kita evaluasi. Maksud kayak sekarang ini kita evaluasi. Makanya untuk kedepannya nanti atau untuk semester berikutnya saya coba penataan barangnya ini agar lebih menarik lagi dilihatnya. Apalagi nanti saya juga ada penambahan produk, yaitu dari es krim dari produknya Indolacto. Nanti barangnya nanti kan ada masuk lagi tuh freezer ya, showcase tuh namanya buat naro es krimnya. Nah, itu nanti saya bakal tata ulang lagi layout penempatan rak-raknya ini gitu, mana di posisi mana dengan luas toko yang saya kelola ini agar agak rapi dilihatnya. Kan toko saya ini ukurannya itu 3 kali 4, jadi lebarnya 4, panjangnya 3. Jadi bagaimana caranya supaya nanti barang showcase-nya es krim itu masuk tapi tanpa harus mengorbankan salah satu rak yang ada gitu ya. Kita pinter-pinternya aja menatanya gitu. Layoutnya nanti udah saya pikirkan, nanti bakal ada perubahan di toko yang saya kelola ini. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah masalah profit. Mengelola sebuah bisnis sembako pastilah orang mengharapkan profitnya itu bagus dan terus bagus setiap harinya. Kalau saya nggak mikir begitu. Kalau saya itu yang penting banyak orang yang belanja
banyak orang yang nyaman dan banyak orang yang suka datang ke toko kita. Itu yang penting. Kalau masalah profit itu bonus ya, meskipun juga ada kalkulasinya setiap bulannya, tapi saya nggak terlalu memikirkan masalah profit, karena profit itu buat saya itu hanyalah dampak aja gitu. Ketika pelayanan kita bagus, profit datang dengan sendirinya. Ketika tampilan toko kita keren, profit pun datang dengan sendirinya. Ketika apalagi ya, produk kita banyak gitu ya, misalkan beli beli apa sih kalau yang sering Indomie gitu kan, banyak, kita stoknya nggak ada habis-habisnya tuh. Nah, berarti kan secara nggak langsung profit itu datang dengan sendirinya. Nah, setelah itu barulah kita mengkalkulasi selama, ya bisa semingguan, bisa bulanan. Kadang-kadang saya menghitung profitnya itu nggak hari itu, tapi bisa mingguan atau bulanan, dan juga berdasarkan nota pembelian barang. Saya itu kalau misalkan sehari omset misalkan sudah mencapai 600, atau bahkan sekarang bisa mencapai 700, dan saya itu nggak mikirin profitnya berapa, tapi saya membelanjakan apa yang akan saya belanjakan untuk di stok di toko ini. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan mengevaluasi toko kali ini. Waduh, banyak juga durasinya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan saya utarakan bisa bermanfaat, terutama bagi saya dan buat kamu semua. Saya akhiri, salam sembako Indonesia.